19.30 Liputan Sport akan bikin live reaction antara Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di lanjutan Piala AFF. Kita akan seru-seruan bareng Om Ropan sama Om Sabto dan juga Rama di YouTube Liputan 6. Kita akan mulai 19.30. Jadi langsung nanti kalian saksikan di YouTube Liputan 6 SCTV. Tapi sebelum itu gue mau bikin preview terlebih dahulu menjelang semifinal Piala Presiden 2026 yang akan mempertemukan Persib Bandung melawan Persija Jakarta dan juga pertandingan antara Persebaya melawan Arema FC yang digelar besok hari Selasa. Untuk Persib lawan juga Persija akan digelar pada sore hari, yaitu pada pukul 15.30 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Dan kalian bisa saksikan pertandingannya di Indosiar dan juga di video. Untuk reaction Piala Presiden, gue akan bikin di Warga Lokal bareng Koci, Panji, sama juga Aldo. Kita akan mulai jam 3 sore di YouTube channelnya Coach Justin besok untuk semifinal Piala Presiden 2026. Sebelum masuk ke pertandingan, gue mau ngomentarin dulu soal venue yang rame banget di media sosial. Karena memang sepengetahuan gue sejak awal, panitia ini memang belum akan menentukan venue semifinal, menunggu siapa bertemu siapa di semifinal. Dan akhirnya terjadi skenario yang sebetulnya ini skenario paling seru dan paling dinantikan oleh para pencetak sepak bola, tapi skenario ini pula adalah skenario yang paling riskan, yang paling beresiko. Di mana Persib dan juga Persija kita tahu memiliki rivalitas yang sangat tinggi, begitupun dengan Arema dan juga Persebaya, sehingga memang faktor keamanan ini bukan hal yang menjadi alasan, bukan hal yang mengada-ngada, tapi memang menjadi masalah yang harus betul-betul dipertimbangkan. Karena kalau soal keamanan ini bukan hanya di sepak bolanya saja, tapi bisa berpengaruh keluar sepak bola, dan itu juga harus menjadi pengertian untuk para supporter. Karena hal tersebut menjadi alasan juga bukan tanpa dasar, karena kita tahu bagaimana banyak korban yang sudah berjatuhan akibat rivalitas yang kelewatan batas. Bahkan kemarin di salah satu pertandingan Piala Presiden saja, ketika away day itu boleh dilakukan, juga sempat terjadi insiden di tribun, terjadi pertengkaran. Gue jujur nggak tahu apa alasannya, tapi terjadi pertengkaran. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan dan juga dengan skala yang lebih besar. Sehingga mungkin hal ini juga untuk para supporter bisa menjadi pelajaran kalau memang ingin bermain home dan juga away, ataupun supporter away bisa mendukung langsung timnya. Perlu ada kedewasaan dan juga kesadaran diri dan juga pembuktian bahwa rivalitas tersebut hanya di atas lapangan selama 90 menit dan tidak ada hal-hal yang berujung kekerasan dan juga kerusuhan di luar dari stadion. Tapi ini juga harus menjadi catatan untuk penyelenggara dan juga untuk aparat, karena menurut gua soal manajemen ini juga perlu harus ada jalan keluarnya, karena mau sampai kapan terus-terusan pertandingan sebesar ini yang harusnya dinikmati dalam stadion harus dilakukan tanpa penonton atau di luar pulau. Meskipun memang gue sangat memahami faktor keamanan itu sangat beresiko di pertandingan-pertandingan seperti ini. Tapi tentu harus ada penyelesaian agar kita bisa berharap sebagai pencinta sepak bola melihat pertandingan besar ini ditonton oleh puluhan ribu orang, berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan damai. Kuncinya introspeksi harus dilakukan oleh supporter dan juga oleh aparat dan juga penyelenggara, operator, agar kita bisa menyaksikan pertandingan sepak bola dengan seru-seruan, dengan happy-happy, tanpa ada kekerasan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang pasti dengan perpindahan venue dari Surabaya dan juga Bandung ke Bali ini, yang paling berdampak, yang paling terasa berdampak tentu saja kepada para pemain. Karena untuk Persib sendiri tadi kalau gue lihat di sosial media, mereka sudah berangkat dari Bandung menggunakan wush ke Halim, lalu mereka juga terbang ke Bali, akan sampai di Bali sore hari ini, dan kurang dari 24 jam mereka akan memainkan laga semifinal. Tentu untuk recovery pemain akan menjadi masalah juga, dan diharapkan ini tidak berujung pada cedera para pemain, karena waktu recovery yang singkat dan juga pasti fisik para pemain akan terpengaruh dengan perjalanan dari Bandung menuju ke Bali. Begitupun dengan tim-tim lainnya, Arema yang dari Bandung juga, lalu Persebaya dan
Persija yang berangkat dari Surabaya. Tentu ini juga menjadi hal yang harus dipikirkan tim kepelatihan untuk bisa mengakali recovery para pemain tersebut. Untuk pemain Persib, pemain baru Persib yang juga menjadi rebutan dengan Persija yaitu Mariano Peralta dipastikan dibawa ke Bali untuk pertandingan pada hari semifinal besok, dan juga bukan tidak mungkin ia akan dimainkan. Meskipun kita nggak tahu nih apakah sudah saatnya dia dimainkan di Piala Presiden kali ini, tapi kalau menurut gua memang butuh diberikan menit bermain, entah itu di semifinal besok atau kalau nanti Persib lolos ke babak final, minimal dia harus ada di bench untuk bisa mulai beradaptasi, karena di akhir bulan Agustus ini ada pertandingan kualifikasi dari ACL II melawan Manila Tigers, dan kita harapkan Mariano Peralta bisa bermain maksimal pada pertandingan tersebut. Dan selain dari Mariano Peralta, dua pemain yang juga cedera di Piala Presiden yaitu Dion Max yang sudah absen di 2 pertandingan, dan juga untuk Berguinho yang terakhir juga mengalami cedera ketika melawan Tampines Rovers, tampak dibawa oleh Igor Tolik, diboyong. Meskipun tadi kalau kita lihat Berguinho sendiri memakai seperti deker ya di kaki kirinya, sehingga kalau kemarin kata Igor, Berguinho akan absen kurang lebih 1 bulan, sementara untuk Dion Max tampaknya akan absen dalam 1 pertandingan yaitu melawan Persija Jakarta. Tapi yang gue harapkan memang untuk lawan Persija ini harus ada perpaduan antara pemain muda dan juga pemain senior, karena sekali lagi semangat dari Piala Presiden, semangat dari preseason ini adalah memberikan pengalaman, jam terbang, sentuhan untuk para pemain muda, dan itu sudah dilakukan Igor Tolik ketika sejumlah pemain muda seperti Nazril, Raffi ini dimainkan dan juga diberikan menit bermain. Karena tentu kita ingat bagaimana Beckham Putra, bagaimana Febri Haryadi yang diorbitkan melalui Piala Presiden, dan semoga di Piala Presiden kali ini juga ada pemain muda lain yang nantinya bisa menjadi andalan Persib Bandung di beberapa tahun kemudian. Sementara untuk pemain senior juga gue harapkan bisa dipadukan, karena pemain senior apalagi pemain yang baru, pemain asing baru ini juga butuh menit bermain untuk bisa beradaptasi, membangun chemistry dengan sama timnya, membangun touch, dan ini sangat penting apalagi Piala Presiden ini adalah kompetisi yang sangat baik untuk pemanasan para pemain tersebut. Kalau untuk hasil ya memang harus diakui pertandingan antara Persib dan juga Persija tidak terlepas dari gengsi, tapi dengan kita lihat ini Piala Presiden pre-season hitungannya tidak full tim, kedua tim, di mana banyak pemain muda dan juga pemain asing yang dimainkan, sehingga ya kalau gue pribadi melihat juara Piala Presiden ini hanyalah bonus, seperti yang dikatakan oleh kapten tim dari Persib di Piala Presiden, Deddy Kusnandar, yang mengatakan fokus utama dari Igor Tolik adalah untuk bisa mematangkan performa dan juga meningkatkan kekompakan tim. Memang ada target untuk juara, tapi itu hanyalah bonus, dan semoga yang pasti tidak ada lagi pemain cedera diakibatkan oleh Piala Presiden kali ini. Begitupun dengan Persija Jakarta yang kita lihat juga Sintayong bagaimana sebagai pelatih baru Persija mencoba berbagai macam formasi, berbagai macam komposisi tim, dan itu juga dilakukan oleh Persija, dan dengan demikian juga terlihat bahwa fokus mereka adalah untuk bisa mempersiapkan tim untuk kompetisi sesungguhnya yaitu di BRI Super League. Persib bermain ataupun lolos ke semifinal setelah menang 3 kali, mencetak 3 gol dan juga mencetak 3 kali nirbobol, mengalahkan awalnya Arema FC yaitu dan juga DPMM, serta terakhir gol Basa Sekulic mengamankan poin ketiga dari Persib di pertandingan terakhir. Sementara untuk Persija kalau kita lihat ini grafiknya naik setelah kalah dari Persebaya 0-1 melalui gol bunuh diri Pankov, sempat tertinggal 2-0 dari Port FC sebelum akhirnya bisa disamakan kedudukan, dan terakhir menang 4-1 dari PSMS Medan, dan juga membuat Persija berhak lolos ke babak semifinal. Pemain termahal mereka Loncar menjadi salah satu pemain asing yang harus diwaspadai bersama dengan Aliansyah yang juga menunjukkan kualitasnya di Piala Presiden kali ini. Sehingga kalau misalkan gue memprediksi formasi apa yang akan diturunkan oleh Bojan Hodak, Fitra Malona layak untuk bisa diberikan kesempatan dengan 2 clean sheet-nya dan juga konsistensinya di bawah mister gawang selama Piala Presiden ini. Ia layak untuk bermain melawan Persija Jakarta. Sementara 4 back di depan ada Kakang Rudianto
Dan gue pengen lihat bagaimana penampilan dari Patricio Maticardi yang berduet dengan Gabriel Mutombo. Tampaknya ini akan menjadi duet yang diandalkan oleh Persib di musim ini. Sementara di kiri, gue menjagokan seorang Hamrah Hehanussa yang harus diberikan kesempatan untuk bisa meningkatkan performanya. Sementara di tengah, duet dari Lucho dan juga Gakuto, gue pengen lihat lagi di pertandingan kali ini, menopang seorang Adam Alis yang gue lihat bisa menjadi gelandang box to box dan juga bisa menjadi pemain yang mengisi kotak penalti, dan itu dibuktikan dengan brace-nya Adam Alis di 2 pertandingan atau di pertandingan sebelumnya, terakhir ketika Persib mengalahkan Persija dengan skor 2-1. Dan di depan Ramon Tanque, sekali lagi gue masih harus memberikan kesempatan karena Piala Presiden ini adalah kesempatan untuk dirinya bisa membuktikan kualitas dari seorang Ramon Tanque. Sementara di kiri untuk bisa mengcover seorang Hamrah, gue menjagokan Berguinho gue menjagokan seorang Barros untuk bisa dimainkan, dan pemain muda lainnya yang juga kemarin lumayan mainnya, yaitu Raffi, bisa kembali mengecap pertandingan dari menit awal. Gue harapkan sekali lagi pertandingannya bisa berjalan dengan seru, dan kita akan nantikan apakah Persib atau Persija Jakarta yang lolos ke babak final dari Piala Presiden 2026.